Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 545 Hijriah. Di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan ceramahnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, min kunuzil arsy kitmanul masaib, termasuk gudang perbendaharaan arsy adalah menyembunyikan beberapa musibah. Wahai orang yang suka mengadukan musibahnya kepada manusia, apakah gunanya kamu mengadu kepada manusia yang tidak bisa memberi manfaat atau bahaya? Jika kamu bersandar kepada mereka dan berbuat syirik di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan menjauhkan dan menjatuhkanmu ke dalam murkanya serta menghalangimu darinya. Engkau mengaku bahwa kamu berilmu, termasuk kebodohanmu adalah kamu mencari dunia dari selain pemiliknya. Kamu mencari kesembuhan dari bencana dengan mengadu kepada makhluk. Celaka kamu. Jika anjing yang buas saja dapat dilatih berburu, menjaga binatang buruan dan meninggalkan keinginan serta wataknya, demikian pula burung apabila dilatih sanggup menahan watak serta meninggalkan keinginannya memakan buruan. Seharusnya nafsumu bisa dididik seperti itu. Bahkan ia lebih berhak dididik supaya memiliki ilmu dan kepahaman, sehingga ia tidak memakan agamamu, menghancurkanmu, dan mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepadanya. Darah dan daging seorang mukmin dilindungi oleh agama. Janganlah kamu menemani nafsu sebelum kamu mendidiknya. Jika kamu telah mendidik, memahamkan dan menjinakkannya, temanilah ia, dan jangan tinggalkan ia kemanapun kamu berada, yakni dalam setiap keadaan. Karena setelah jinak ia akan menjadi penyabar, memiliki pemahaman dan rela dengan bagian yang telah ditentukan. Janganlah kamu memisahkan antara tepung gandum dengan roti, karena tepung gandum itu akan dibuat adonan roti. Janganlah kamu lebih menyukai makanan daripada makan, agar kamu dapat membantu melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengutamakan orang lain. Wataknya berubah menjadi pemurah, zuhud terhadap dunia, dan cinta akhirat. Kemudian manakala ia telah zuhud terhadap akhirat dan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mencari dia bersamamu. Ia akan berjalan bersama hatimu ke pintumu. Ketika itulah dia akan datang kepadanya, dan semua berkata, wahai orang yang tidak makan dan tidak minum. Orang sakit yang berakal tidak mau makan kecuali dari tangan dokter atau dengan perintahnya, dan ia akan selalu patuh kepadanya. Ia tidak akan berbuat buruk baik di depan maupun di belakangnya. Wahai orang-orang yang tergesa-gesa, makanan yang telah diciptakan untukmu, siapakah orang lain yang mampu memakannya? Rumah, istri, kendaraan yang telah diciptakan untukmu, siapakah yang mampu mengambilnya? Kebodohan apa ini? Kenapa kamu tidak punya keteguhan, akal, dan iman? Tidakkah kamu membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai gulam, jika kamu bergaul dengan orang mulia, janganlah meminta upah atau pemberian. Keduanya pasti akan kamu dapatkan tanpa meminta dan berburuk adab.
Jika ia melihat kamu tidak meminta dan beradab buruk, ia akan mengistimewakanmu melebihi kawan-kawanmu yang tengah berusaha bersamamu. Ia akan menemanimu dan memuliakanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ditemani dengan sikap membantah dan menentang, tetapi sebaliknya dengan sikap baik, tenang lahir batin, dan selalu rela. Barang siapa yang rela dengan takdir akan dapat bersuhbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahuinya akan berdiri bersama Dia, bukan dengan selain Dia. Ia akan hidup dengan Dia, bukan dengan selain Dia. Wahai gulam, jika kamu hendak berbicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika hendak diam, diamlah dengan niat yang baik pula. Tanpa niat yang baik, bicaramu atau diammu adalah dosa. Barang siapa tidak mendahulukan niat sebelum beramal, sama dengan tidak beramal, karena diam atau bicaramu tidak mengikuti sunnah. Ketika keadaan berubah, rezeki sulit, kamu pun menjadi berubah demi sesuap nasi. Ketika barangmu rusak, kamu pun mengkufuri nikmat yang lain hanya karena hilang satu nikmat. Seolah-olah kamu penguasa dan dapat memutuskan. Kamu disuruh melakukan tetapi tidak mau melakukan. Mengapa kamu bersikap demikian? Setelah bersikap seperti ini, kamu tentu akan dibenci dan diusir. Siapakah kamu, wahai anak Adam? Kamu diciptakan dari setetes air yang hina. Tawadulah kepada Tuhanmu dan merendahlah kepadanya. Jika kamu tidak bertakwa, maka tidak ada kemuliaan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan orang-orang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai kaum, hendaklah kamu selalu berhati-hati, karena kamu senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kamu berfikir, bukalah mata hati. Jika satu rombongan datang ke rumahmu, hendaklah kamu tidak memulai berbicara. Biarlah bicaramu menjadi jawaban saja, dan kamu tidak perlu bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna. Tauhid adalah fardu. Mencari yang halal juga fardu. Mencari ilmu-ilmu yang menyangkut kegiatan sehari-hari juga fardu. Ikhlas dalam beramal juga fardu. Tidak meminta ganti dalam beramal juga fardu. Tinggalkanlah orang-orang fasik dan munafik. Bergabunglah dengan orang-orang soleh. Jika kamu sulit untuk membedakan antara orang soleh dengan orang munafik, maka solatlah malam 2 rakaat dan berdoalah. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku orang-orang soleh. Pertemukanlah aku dengan orang yang menunjukkan aku ke jalan-Mu, serta memberiku makanan dan minuman dari-Mu, bahkan menghiasi mataku dengan cahaya kedekatan dengan-Mu. Dan ia bisa menceritakan kepadaku apa yang nyata-nyata ia lihat, bukan sekedar cerita. Kaum sufi itu makan dari makanan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga minum dengan minuman terhibur dengannya. Mereka menyaksikan pintu kedekatan dengannya. Mereka tidak menerima dengan cerita, tetapi dengan bermujahadah, bersabar, dan pergi meninggalkan dirinya dan makhluk sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Ketika mereka telah sampai kepada Tuhannya, Dia mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka hikmah dan ilmu. Dia memperlihatkan kepada mereka kerajaannya dan mengenalkan kepada mereka bahwa di langit maupun di bumi tidak ada selain Dia. Tidak ada pemberi maupun penahan selain Dia. Tidak ada yang menggerakkan ataupun membuat diam selain Dia. Tidak ada yang menentukan dan menetapkan kecuali Dia.
Tidak ada yang memuliakan dan menghinakan kecuali Dia. Tidak ada yang menguasai atau memaksa kecuali Dia. Dia perlihatkan kepada mereka apa-apa yang ada di sisinya, sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata hati dan nurani mereka. Karena itulah mereka tidak silau melihat kerajaan dunia. Ya Allah, perlihatkan kepada kami sesuatu yang Kau perlihatkan kepada mereka, beserta ampunan dan kesehatan, dan berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.